Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Zahra dengan NIM SF2406030. Perkenalkan, nama saya Sofia Adi SF24060. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM SF2406046. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah ramuan dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Alasan yang dipilih adalah mudah didapat dan murah. Kedua adalah sudah dipercaya sejak dulu. Dan ketiga, efek samping. Keempat, alternatif saat obat modern gagal. Dan kelima adalah informasi makin mudah diakses. Selanjutnya, jenis obat tradisional. Ada 3 jenis obat tradisional, yaitu yang pertama, jamu, yang ditemukan berdasarkan resep leluhur dan tanpa uji ilmiah. Kedua, obat herbal terstandar atau OHT, yang menggunakan bahan distandarisasi tanpa uji praklinis. Yang ketiga, ada fitofarmaka, setara dengan obat modern dan diuji dengan uji klinis lengkap. Selanjutnya ada sumbernya. Yang pertama, buatan sendiri atau disebut dengan toga. Yang kedua, herbalis atau jamu gendong. Yang ketiga ada industri, merupakan produk massal atau produk banyak orang. Adapun contoh tanaman obat, yaitu pertama, asam jawa, daun beluntas, daun benalu, belimbing wulu, dan bawang putih, dan lain-lainnya. Selanjutnya contoh produksi. Contoh produksi OHT ada tolak angin, kiranti, dan diapen. Contoh produknya fitofarmaka ada Stimuno, Nodiar, dan Exgra. Selanjutnya waspada. Kita harus waspada karena beberapa jamu ditaruh oleh BPOM karena efek samping atau dicampur bahan kimia obat yang dimana cara pembuatan obat tradisional harus pure menggunakan tumbuhan tanpa menggunakan zat tambahan berupa bahan kimia dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu parameter mutu non-ekstrak spesifik. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu parameter spesifik dan non-spesifik. Di sini, saya akan membahas tentang parameter non-spesifik yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas ekstrak. Pertama, susut pengeringan dan bobot jenisnya, yaitu susut pengeringan menunjukkan seberapa banyak zat atau termasuk air dan senyawa yang mudah menguap dinilai saat pengeringan. Sementara bobot jenis menggambarkan massa volume yang ekstrak, penting untuk bentuk cair atau hingga pekat. Kedua, ada kadar air, digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kandungan air dalam bahan. Hal ini sangat penting karena kadar air tinggi bisa menyebabkan kontaminasi, di mana idealnya kadar air kurang lebih dari 10%. Ketiga, ada kadar abu, berfungsi menunjukkan kandungan mineral, baik dari bahan alam maupun kontaminasi seperti logam atau tanah. Kadar abu yang tinggi biasa menandakan adanya kontaminasi. Keempat, ada pelarut, yaitu menjamin bahwa tidak adanya pelarut, misalnya seperti alkohol yang tertinggi dalam ekstrak karena berbahaya jika dikonsumsi. Yang kelima, ada residu pestisida, yaitu mengecek apakah masih ada sisa pestisida yang mungkin berasal dari proses budidaya tanaman. Hal ini harus dicek batas aman karena sifatnya sangat toksik. Yang keenam, ada cemaran logam berat, yaitu harus dipastikan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketujuh, ada cemaran mikroba. Ekstrak tidak boleh mengandung mikroba karena jumlah mikroba non-patogen ataupun harus sesuai batas nama agar tidak mengganggu stabilitas dan keamanan produk. Itulah tadi video hasil ringkasan materi farmakologi 1. Kami bertiga mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.